Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita senantiasa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang insyaallah ibadah ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, kepada para tabi'ut tabi'atnya, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafah Profesor Kiai Haji Ahmad Syafi'i LCMA, serta para pembina muda serta santriwan santriwati yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya melihat jadwal yang tertera bahwa saya itu disuruh mengisi untuk bertemakan amalan yang amalan yang mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan ke neraka. Sebenarnya amalan itu banyak ya, banyak banget amalan yang mendekatkan diri kita ke surga. Bahkan dalam pembahasan iman, kan iman itu ada 70 cabang. Dan yang terakhir itu kan yang membersihkan di jalanan, itu tuh sudah termasuk ke dalam iman, dan itu merupakan amalan yang mendekatkan diri ke surga. Tapi untuk kali ini kita mengambil dari hadis Arba'in yang ke-29. Hadisnya riwayat dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'anil wa innahu laysiru 'ala man yasmahullah alayhi ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Tsumma qala al-adulluka ala abwabil khairi as-sawm wal jannati was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar was-salatu rajuli fi jawfil layl. Maksud saya artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkan dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh kau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Nah, yang pertama yaitu kita yang amal yang mendekatkan diri kita ke surga, yaitu kita beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya, seperti itu. Soalnya kan kalau kita menyekutukan Allah itu
merupakan dosa yang besar gitu. Dalam Al-Kabair juga dijelaskan bahwa tingkat dosa yang paling besar itu ya musyrik gitu kan. Karena kita itu menduakan Allah seperti itu. Terus yang kedua, mendirikan sholat. Nah, selanjutnya ada membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari syahadat kan. Kita itu bersaksi kepada Allah, dan bukti persaksian bahwa kita itu mengaku Tuhan kita adalah Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Makanya di dalam hadis ini, dan juga di Al-Quran juga dijelaskan bahwa lafaznya itu menggunakan kata tukimu, yang artinya mendirikan, bukan menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala melakukan, kan, kalau tukimu mendirikan, beda itu padanan katanya. Kalau fa'ala melakukan, kalau tukimu mendirikan. Jadi mendirikan itu kita maksimal mungkin untuk melaksanakan, untuk serius, agar sholat yang kita lakukan itu bernilai sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kata fa'ala melakukan. Kalau melakukan yang penting dilaksanakan saja tanpa memperhatikan akadnya, tanpa memperhatikan hal-hal lainnya, kesunahannya dan lain sebagainya. Karena kan sholat itu suatu amalan yang amalannya itu pertama kali dihisab ya, dihisab di akhirat. Seperti itu. Betul ya? Nah, kalau salah koreksi ya, soalnya nggak ada persiapan sama sekali ya. Terus juga kalau kita baca surat ke-59, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu ayat ke-18-nya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Ini merupakan sebuah perintah sekaligus renungan juga buat kita semua. Apakah yang kita lakukan, terkhusus salat kita, itu sudah diniatkan baik untuk Allah, atau hanya ingin diperlihat oleh manusia semata? Jadi sebaiknya kita memperhatikan ini hisab diri. Salat kita teh jangan-jangan lama karena dilihat sama si dia. Nah, itu perlu dikoreksi ya. Jadi kita sama-sama aja gitu, jangan kita saya juga di sini masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Seperti itu. Dan sholat itu saya pernah dengar gitu dari ceramah, kan ilmu yang wajib dipelajari itu ada berapa gini? Nah, ada 3 benar ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, sama ilmu tasawuf, dan ketiga ilmu itu ada di salat, dilakukan secara bersamaan. Tauhidnya ketika salat kan kita menyembah kepada Allah. Fikihnya ketika salat kan kita pasti harus paham fikih-fikih salat, baik itu syaratnya, rukunnya, agar salat kita diterima. Tasawufnya kita sebisa mungkin khusyuk gitu, khusyuk ketika salat. Lepaskan segala pemikiran bukan pemikiran, apa ya disebutnya itu hal-hal duniawi seperti itu. Terus juga sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Nah, membayar zakat, nah satu lagi aja lah.
Soalnya kalau dijelasin semua lumayan juga nih. Nah, membayar zakat itu kan istilahnya itu zakat itu merupakan sebuah apa ya, membersihkan harta kita gitu. Jadi itu tuh sistem Islam yang paling baik, berbeda dengan sistem yang ada yang dianut oleh para liberal sekarang kan kayak kapitalis gitu kan. Itu kalau kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin. Berbeda dengan sistem zakat kan. Kalau zakat mah agar harta teh tidak menumpuk di orang kaya, jadi dibersihkan kepada atau dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ataupun salah-salah kata, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan Mang Dacep adalah waliullah. Kita tutup dengan sebuah pantun. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.